Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Terima kasih sudah lama menunggu dan kita mulai kembali kajian pada malam hari ini dengan pembahasan kitab Bulughul Maram, kitab nikah. Masih seputar pembahasan hal-hal terkait nikah. Kali ini pemirsa yang mendengar langsung lewat medsos Rumaiso maupun rekan-rekan RTV, begitu pula dengan Zoom Kobar Islam Academy. Kita kali ini lanjut pembahasan penting kaitannya dengan mahar. Di sini ceritakan gimana seorang ketika mau nikah dia tidak punya apa-apa sampai dia bingung apa yang mau dijadikan mahar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan solusi untuk mahar termurah. Ya, Rasulullah SAW itu memberikan solusi untuk mahar termurah. Coba kita lihat bahasan kali ini. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu itu berkata, "Ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat." Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ji'tu ahabu laka nafsi." Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku pada engkau. Aku datang untuk menghibahkan diriku padamu. Ji'tu ahabu laka nafsi. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW itu memperhatikan, melihat-lihat wanita tadi. Rasulullah SAW teliti wanita itu. Dan wanita ini tidak disebutkan siapa namanya. Ya. Dan Ibnu Hajar itu katakan bisa jadi yang dimaksud sini orang yang menyerahkan, wanita ingin menyerahkan pada Rasulullah SAW ini lebih daripada satu. Ya, lebih daripada satu di situ. Kemudian dikatakan tadi ya, ahabu laka nafsi. Yaitu dia minta pada Rasulullah SAW, ya, dia serahkan dirinya pada Rasulullah SAW supaya dinikahi tanpa ada imbalan. Ya, tanpa ada imbalan. Dia ingin seperti itu. Kemudian Nabi SAW melihat-lihat wanita tadi. Fanazara ilaiha Rasulullah SAW fasa'ada an-nazara fiha wa sawwabahu. Rasulullah SAW itu perhatikan wanita itu. Nabi SAW itu lihat dari atas. Teliti beliau itu lihatnya. Wasawwabahu. Sampai Nabi SAW melihat lagi sampai di bawahnya. Berarti memang pelototin wanita tadi. Ini nazar nih ya. Kemudian disebutkan lagi summa ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian Rasulullah SAW itu memandangnya dengan penuh perhatian. Lantas beliau menganggukkan kepalanya. Ya. Ta'a Rasulullah SAW, beliau itu menganggukkan kepalanya. Oh, gini-gini gitu kepalanya, naik turun. Di sini maksudnya adalah Rasulullah SAW ketika itu diam
beliau masih menunggu jawaban atau memberikan jawaban, masih memikirkan untuk memberikan jawaban, atau bisa jadi juga beliau lagi menunggu wahyu, atau beliau ingin memberikan jawaban sesuai dengan keadaan ketika itu. Kemudian akhirnya falamma ra'atil mar'atu, ketika wanita itu melihat annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasan. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendakinya sama sekali, maka ia duduk. Dia tahu pandangan Rasulullah SAW ini tidak setuju pada wanita ini. Jadi intinya di sini, ikhwan akhwat sekalian, ini akhwat yang nembak berarti. Ya, ini akhwat yang nembak. Langsung bilang pada Rasulullah SAW, saya hibahkan diriku padamu, wahai Rasulullah. Ini akhwat yang nembak seperti itu. Dan ini tidak ada masalah di situ ya. Maka dia tahu ketika itu dapat isyarat kalau Rasulullah SAW tidak menyukai dia gitu. Lantas dia duduk. Faqama rajulun min ashabi. Lantas ada seorang dari sahabat beliau itu berdiri. Dia berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajatun fazawwijniha. Wahai Rasulullah, jika memang engkau tidak butuh pada wanita tadi, sudahlah nikahkan saja dengan saya. Nah, jadi awalnya kan Rasulullah SAW menolak. Ya, Rasulullah SAW itu kan menolak. Nah, kemudian di sini disebutkan, sudahlah ada laki-laki maju lagi ketika itu, sudahlah wahai Rasulullah, nikahkan saja dengan saya. Kalau engkau memang tidak mau dengan dia, ya sudah nikahkan saja dengan saya. Kemudian Nabi SAW tanya, fa'al indaka min syai', kamu punya apa emangnya? Faqal, dia jawab, la wallahi ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idhab li ahlik fanzur hal tajidu syai'an. Coba engkau balik, lihat kepada keluargamu, apakah ada sesuatu untuk engkau jadikan mahar. Kemudian dia pergi pulang, lihat, kemudian dia kembali lagi. Kemudian dia jawab, la wallahi ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasulullah. Ma wajadtu syai'an, aku tidak dapati apa-apa untuk dijadikan sebagai mahar. Faqala Rasulullah SAW, ya, kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, wala unzur walau khataman min hadidin. Coba engkau lihat-lihat lagi, siapa tahu ada cincin dari besi. Ya, siapa tahu ada cincin dari apa? Besi. Ya. Di situ maksudnya Nabi SAW ibaratkan dengan sesuatu yang nilainya itu murah. Nah, ini yang kaitannya dengan mahar termurah yang kita bahas. Ya. Jadi Rasulullah SAW langsung tanya, kalau begitu ada nggak yang paling murah yaitu cincin dari besi engkau jadikan mahar? Ketika itu dia jawab, dia pergi lagi ya, summa raja'a, dia balik lagi, faqal, lalu dia menjawab, la wallahi ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasulullah, wala khataman min hadidin, tidak ada walaupun cincin dari besi, walakin hadza izari, namun ini sarungku. Jadi sarung ini sesuatu kain yang digunakan untuk menutupi dari tengah ini, ya, dari pusar ini sampai turun ke bawah, nutupi aurat. Wahai Rasulullah, saya cuma punya kain ini saja. Dia jawab seperti itu. Kemudian Sahal mengatakan, malau ridaun falah nisfuhu. Ya. Kemudian dia ketika itu katakan punya sarung. Ya. Jika kemudian Rasulullah, apa yang kau akan lakukan dengan kainmu? Ya. Rasulullah itu katakan, apa yang kau akan lakukan dengan kainmu? Sebelumnya dia itu jawab, ada Sahal itu mengatakan, yang punya selendang, yaitu yang bagian atas, yang setengahnya untuk perempuan itu. Ada perkataan yang lainnya, ada yang katakan sini dia punya sarung atau dia punya selendang tadi ya. Kalau rida itu yang dipakai di kataf, yaitu menutupi pundak. Ya pokoknya dia punya, entah dia punya sarung atau punya sesuatu yang ditutupi atasnya ini. Pokoknya dengan kain. Ya kita terjemahkan sarung aja lah.
Kemudian disebutkan lagi, lihat ini ya, ini sampai ditanya seperti itu. Sarung aja dia mau pakai itu untuk jadikan mahar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, matasnau bi izarik. Terus apa yang kamu ingin lakukan dengan sarungmu itu? In labistahu lam yakun alaiha minhu syai'. Kalau engkau pakai sarung itu, tentu kan dia nggak bisa pakai. Nanti istrimu nanti kan nggak bisa pakai. Wa in labisathu, jika istrimu nanti yang pakai, atau wanita itu yang memakainya, lam yakun alaika minhu syai'. Kamu berarti tidak bisa pakai apa-apa. Karena cuma punya sarung saja. Fajalasa rajul, laki-laki itu duduk. Hatta idza tala majlisuhu qama, sampai duduknya lama gitu, kemudian dia berdiri. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian melihatnya muwalliyan, fa amara bihi, fa du'iya bihi, falamma jaa qala madza ma'aka minal Qur'an. Nah, setelah itu duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah SAW melihatnya berpaling, beliau memerintahkan untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya, apakah engkau mempunyai hafalan Al-Quran? Madza ma'aka minal Qur'an? Apakah engkau punya hafalan Al-Quran? Kemudian dia jawab, ma'i suratu kadza wa suratu kadza addadaha. Dia jawab, saya punya hafalan surat ini dan itu. Ya, kemudian dia menghitungnya. Kemudian Rasulullah SAW itu katakan lagi, takra'uhunna an dhahri qalbik, engkau hafal dengan hatimu. Artinya engkau hafal di luar kepala. Kemudian dia jawab, na'am, iya. Kemudian Rasulullah SAW katakan lagi, idhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pergilah, aku telah memberikan wanita itu padamu dengan hafalan Quran yang engkau miliki. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafzu lil muslimin, lafaznya dari Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, intalik faqad zawwajtukaha fa'alimha minal Quran. Sudah kalau gitu, pergi. Sekarang aku nikahkan kamu dengan dia. Dengan mahar apa? Ajarkanlah dia Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Bukhari, amkannakaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku serahkan ia kepadamu dengan mahar, mas kawin Al-Quran yang telah engkau hafal. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, ma tahfazu, apa yang engkau hafal? Kemudian dijawab, yang dihafalkan adalah surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah wallati taliha, surat Al-Baqarah dan surat setelahnya, berarti surat Ali Imran. Kemudian Nabi SAW katakan, kum falimha ishrina ayatan. Ya, berdiri, sekarang kamu ajarkan pada dia itu 20 ayat. Ikhwan akhwat sekalian, Masya Allah, ini hadis yang luar biasa ya di sini, dan ini kita dapat banyak gali pelajaran di situ. Coba lihat yang terakhir ujung-ujungnya, Rasulullah SAW tanya tentang hafalan Al-Qur'annya. Apa yang dia hafal tadi, yang dia ingin jadikan mas kawin, yang ingin dijadikan mahar, yaitu dia ternyata hafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Mungkin tadi gambaran ikhwan dan akhwat, terutama para ikhwan dengar ini, bisa ya dengan hafalan Al-Quran nih, saya hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, berarti saya bisa jadikan mahar itu. Lihat dulu dong perbandingannya. Ini hafal Al-Baqarah, Ali Imran. Ini bukan hafal surat-surat favorit nih. Ini bukan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar, Al-Asr 5 surat favorit tuh, bukan. Ini hafal surat Al-Baqarah dan surat yang berikutnya, berarti Ali Imran. Surat pendek apa panjang tuh? Panjang. Jadi kalau kamu pakai cerita ini jadikan alasan untuk beri mas kawin, coba baca kelanjutannya nih. Walaupun memang ada kritikan tentang tambahan tadi ya, riwayat tadi ya, yang tadi menyebutkan dengan Al-Baqarah dan seterusnya tadi, sanadnya itu dhaif. Ya, namun kita dapat kali pelajaran, intinya saya yakin juga para sahabat tidak mungkin maharnya itu semurah-murah itu. Maksudnya semurah, hafalannya cuma sebatas surat favorit saja seperti tengah-tengah kita. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis ini ya. Hadis ini jadi dalil bolehnya wanita itu menawarkan diri kepada seorang laki-laki
yaitu kepada laki-laki soleh. Dimana dia yakin dengan dia tawarkan diri di sini, dia bisa dapat yang terbaik. Dia bisa dapat kebahagiaan kalau dia terus bersamanya. Maka Imam Bukhari itu membawakan judul bab untuk hadis ini, bab bolehnya wanita menawarkan diri kepada laki-laki soleh. Bolehnya wanita menawarkan diri pada laki-laki soleh. Dan di sini jadi lihat, perhatikan kalimatnya ya. Dia menawarkan diri pada laki-laki soleh yang dia itu berharap dia dapat manfaat dengan kesolehannya. Para ulama sebut kayak gitu. Jadi sah saja, boleh-boleh saja seorang wanita ya nembak laki-laki. Namun ingat ya, apalagi gadis, rasa malunya itu lebih besar. Yang peristiwa kayak gini kita jarang temui gitu. Namun ada saja, ada seperti itu, ada. Beberapa cerita juga ada tentang itu. Bisa jadi juga ikhwan yang nonton malam ini juga mungkin pernah ditembak, itu ada. Ya. Bisa jadi. Ya mungkin kalau sekarang lewat DM-nya juga bisa. Ya. Ada yang lewat ya WA gitu bisa. Walaupun dia itu gadis, namun ada kejadian seperti itu. Faedah yang lainnya lagi, hadis ini jadi dalil bolehnya melihat-lihat secara detail si wanita sebelum dinikahi, supaya ada ketertarikan padanya. Karena tadi kan dalam hadis lihat Nabi SAW dari atas sampai bawah itu, lihat Nabi perhatikan wanita tadi. Kemudian hadis ini juga jadi dalil bolehnya seorang wanita menghibahkan dirinya pada Rasulullah SAW walaupun tanpa mahar. Dia tidak mengajukan mahar. Namun ingat catatannya, ini cuma kekhususan untuk Rasulullah SAW, tidak untuk yang lainnya. Cuma kekhususan pada Rasulullah SAW saja, tidak untuk yang lainnya. Kata Syekh Abdullah Fauzan, adapun selain Rasul SAW, fala budda minas shadaq. Tetap pakai mahar. Bisa jadi maharnya itu disebut ketika akad, bisa jadi maharnya tidak disebut, ditetapkan mahar semisal. Ditetapkan mahar misal. Mahar semisal. Terus faedah apa lagi? Hadis ini jadi dalil juga wajibnya mahar ketika nikah. Karena tadi kan Rasulullah SAW coba tanya, kamu punya apa di rumah? Coba cek dulu. Dia katakan Rasulullah tidak ada. Walaupun dengan cincin besi nggak ada juga, nggak ada wahai Rasulullah. Saya hanya punya sarung ini. Namun kan Rasulullah SAW beritahu kalau kamu kasih itu sebagai mahar, sarung ini sebagai mahar, kalau kamu pakai, ya berarti istrimu nggak pakai. Kalau istrimu itu pakai, kamu pakai apa nanti? Terutama kalau kamu pakai untuk sholat. Yang jelas di sini mahar tetap ada. Gak bisa orang bilang, saya pokoknya sudah cinta padamu. Si akhwat bilang ini, sudah kita nggak usah ada mahar saja. Oh nggak bisa. Kecuali pada siapa tadi? Rasulullah SAW. Ada wanita yang menghibahkan dirinya pada Rasul, boleh tanpa mahar. Kemudian hadis ini juga jadikan dalil oleh para ulama atau sebagian ulama, bolehnya wanita itu membuka wajahnya saat dinazar. Karena Rasulullah SAW itu plototin dia, lihat dia detail.
Kemudian faedah yang lainnya lagi, ada sini jadi dalil kalau hitbah, menghitbah untuk nikah, melamar untuk nikah tidak wajib. Andai ada yang tidak pakai melamar, namun langsung menikah, nikahnya sah. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan rentetan wanita tadi itu dilamar dulu enggak. Ternyata cuma ditanyakan saja maharnya apa, langsung dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang lainnya lagi yang di sini jadi dalil juga boleh menjadikan mahar untuk nikah berupa pengajaran Al-Quran. Jadi berupa jasa. Kalau tadi kita lihat sebelumnya itu ada yang berupa barang. Karena tadi Nabi SAW tanya tentang cincin besi. Nabi SAW juga diskusi tentang sarung. Namun di sini ujung-ujungnya ini tentang hafalan Al-Quran. Berarti jasa. Dan para ulama katakan di situ jasa pengajaran Al-Quran. Sebagaimana ini pendapat dari ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan juga ini perkataan dari Ibnu Hazm. Jadi intinya, kalau menurut pendapat ini, mahar itu boleh berupa jasa mengajarkan Al-Quran. Walaupun jumhur dari Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah katakan tidak boleh. Yaitu mahar itu harus berupa harta, berupa barang, berupa benda. Tapi pendapat yang paling kuat, ya kata Syekh Abdullah Fauzan, kalau masih bisa mahar itu berupa barang atau berupa harta, nah itu yang diusahakan dulu. Jadi jangan langsung ganti pada mengajarkan Al-Quran. Jika harta tidak punya, mungkin di masa pandemi ini dia tidak ada kerjaan, namun dia punya kemampuan di sini untuk mengajarkan Al-Quran bisa dijadikan mahar, maka boleh jadikan itu sebagai mahar. Karena tadi cerita laki-laki tadi ya, Rasulullah SAW itu tanya tentang hafalan dia, ketika tanya cincin besi saja tidak ada, sarungnya pun itu tidak bisa dibagi untuk istrinya nantinya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ada sini jadi dalil bolehnya mengkhitbah orang wanita yang sudah dikhitbah yang lainnya jika yang pertama itu mundur. Dilihat ya. Tadi kan Rasulullah SAW kan mundur, baru laki-laki kedua itu masuk. Seperti kita jelaskan di pembahasan sebelumnya tentang hal ini, jadi tentang hal melamar. Melamar itu boleh saja ketika itu yang perlu hati-hati ya. Yang kemarin kita bahas tuh di judul, nanti bisa lihat di channel Romeso TV ya. Jodoh diambil teman itu. Ya, jodohnya diambil teman. Jadi kalau dia itu menghitbah di atas khitbahan, melamar di atas lamaran saudaranya nggak boleh. Kecuali tadi ya, kecuali yang kita sudah contohkan tadi yang pertama itu pelamar pertama itu mengundurkan diri, baru pelamar kedua masuk. Atau pelamar pertama itu mempersilahkan. Udah kamu ini aja, coba ta'aruf dengan dia, coba mau melamar dia silahkan, saya mengundurkan diri, ya gitu. Kemudian Nabi SAW di sini juga kita jadi diambil faedah kalau masih bolehnya orang yang susah itu dinikahkan. Karena laki-laki ini tadi dia susahnya bagaimana? Mahar nggak punya, ditanya cincin besi saja sampai tidak punya, padahal itu sesuatu yang murah, termurah untuk mahar. Itu saja tidak punya, ikhwan akhwat.
Dan Rasulullah SAW ganti dengan tadi sampai pada hafalan Al-Quran yang nantinya diajarkan. Jadi bagi yang kesulitan atau dalam hal rezeki itu sulit, sudah. Kalau memang dia punya keinginan kuat untuk menikah, coba berusaha untuk tetap menikah. Mudah-mudahan dengan menikah juga masuk sabda Nabi SAW yang nanti termasuk orang-orang yang dapat pertolongan. Karena kata Nabi SAW, wa nakihu alladhi yuridul afaf. Yang dapat pertolongan itu adalah orang yang menikah, di mana ia inginkan dari pernikahannya ini untuk menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya. Dan orang seperti ini yang termasuk dalam ayat iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jika mereka itu dalam keadaan fuqara, miskin, maka Allah itu yang akan berikan kecukupan pada mereka. Dan Ibnu Mas'ud juga mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Ibnu Mas'ud mengatakan, carilah kecukupan, carilah kaya dengan kalian itu menikah. Maka orang yang susah pun tetap masih boleh menikah. Orang yang pas-pasan pun kalau memang dia punya keinginan kuat untuk menikah, boleh dia itu menikah. Walaupun mungkin dia dengan cara berutang gitu. Tapi walaupun di sini nanti untuk berutang ini tetap ada ketentuannya. Tapi tetap masih dibolehkan. Dan yakin kalau memang dia ingin menyelamatkan kehormatan dirinya biar dia terjerumus dalam zina, maka nanti Allah akan tolong itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas untuk dalil yang disampaikan malam hari ini. Baik, rekan-rekan muda sekalian bisa mempersiapkan pertanyaan. Kami membuka nanti sesi tanya jawab lewat 3 jalur. Pertama telepon langsung. Nanti lihat di layar kaca itu ada nomor telepon 0812 281 851 31. 0812 281 851 31. Terus yang bertanya juga bisa lewat Zoom. Mungkin yang Zoom kami dahulukan dulu. Nanti bisa lewat YouTube juga. Mohon maaf ini WA kami tidak bawa. Ya, nanti bisa tuliskan pertanyaan lewat YouTube saja. Ya, baik. 3 jalur ya. Bisa Zoom dulu, Zoom, telepon, nanti siap-siap yang di YouTube bisa tanya langsung. Zoom monggo. Saya bacakan yang dari chat dulu ya Ustadz, sudah banyak yang dari chat. Iya, monggo. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ya. Teman saya bermimpi 2 kali belakangan ini tentang seorang ikhwan yang beliau kenal di dunia nyata datang menemui abi beliau rahimahullah dengan bermaksud ingin menikah dengan beliau. Dalam mimpi, abi beliau rahimahullah juga setuju dan menyuruh teman saya menikah dengan ikhwan tersebut. Apakah ini hanya sekedar mimpi atau pertanda sesuatu ya Ustadz? Atau ada faktor teman ana baru saja mengunjungi makam abinya? Bisa jadi itu karena faktor itu. Karena mimpi kan macam-macam. Ada mimpi indah, seperti mimpi bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mimpi buruk. Ada mimpi cuma bunga tidur saja. Jadi tidak bisa ditafsirkan langsung seperti itu. Ya, bisa jadi kebawa dalam mimpi seperti itu ya. Jadi tidak jadi patokan. Ya, ada lagi monggo. Sekarang via Resen Harif Kamil, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Harif Kamil dari Piungan. Ya, bisa dekat, perkeras suara ya. Suaranya kok kecil ya? Iya. Sudah Ustaz? Iya. Sebenarnya saya sudah bekerja 2 tahun ini. Iya. Kemudian kemarin ya baru selesai kontrak sekolah sunnah gitu. Ya, terus? Kemudian sebenarnya juga ingin menikah, tapi sudah terlanjur masuk kontrak di belajar di Ma'had gitu. Ya, terus? Lalu apa ya? Tapi masih ada keinginan untuk menikah cepat. Kira-kira bagaimana? Karena udah terlanjur kontrak juga. Selama kontrak tidak boleh menikah?
Iya, tidak boleh. Secara aturan bagaimana? Kapan boleh menikah? 2 tahun setelah lulus. Kalau misalnya nikah dulu baru kontrak gimana? Sudah terlanjur masuk. Ya berarti harus bersabar 2 tahun. Oh iya. Al muslimuna ala syurutihi. Muslim itu penuhi perjanjian. Mesti memenuhi perjanjian. Ya, cukup? Ya, cukup. Ya, baik. Baik, satu lagi sebelum saya beralih ke telepon, monggo. Nama Ustaz via chat lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo. Apakah salah jika kita hanya ingin ta'aruf dengan orang yang sudah kita kenal saja atau yang sudah tahu wajahnya dulu? Karena saya takut jika ta'aruf dengan orang yang belum saya kenal, saat proses nazar saya menolak karena tidak cocok dengan wajahnya, padahal agamanya bagus. Saya takut menyakiti pihak akhwat jika sudah sampai tahap nazar, kemudian saya tolak karena tidak cocok dengan wajahnya. Bagaimana ya Ustaz? Ya boleh-boleh saja. Boleh yang kenal dulu, itu lebih aman ya, lebih safety dibandingkan dengan orang yang tidak pernah kita ketemu. Mesti cari data lebih detail lagi gitu, mesti lebih kenal lebih dalam dan lebih riskan sebenarnya dibandingkan dengan orang yang sudah kita kenal, mungkin teman sekolah, mungkin itu tetangga, mungkin sudah kenal lama gitu. Itu lebih data, kita nggak perlu cari banyak. Namun kalau prosesnya itu pakai ta'aruf dan itu orang yang belum pernah kita kenal, ya memang harus cari data detail, banyak-banyak nanya, banyak-banyak gali gitu. Kalau memang alasannya kayak gitu, boleh-boleh saja, itu bahkan lebih mempersingkat waktu ya. Apalagi sudah ada kecocokan gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, saya jawab dulu lewat YouTube. Apakah hantaran itu termasuk mahar? Hantaran beda sendiri ya. Mahar ya sesuai urf, nanti akan disebut dalam akad nikah. Biasanya pihak KUA itu nanti akan menyuruh ini maharnya apa gitu. Nanti itu yang biasanya disebut ketika ijab qabul. Ya, kalau ini disebut, nah berarti ini yang dimaksudkan dengan mahar. Namun kalau hantaran itu biasanya tidak disebut, cuma bentuk apa ya? Ya tradisi pertama. Ini bentuk juga kalau ini laki-laki yang datang pada rumah wanita, berarti ya bentuk syukur dia, terima kasih dia, pada hari ini punya hajatan, pada hari ini itu akan menikah, itu aja maksudnya. Nah itu yang dimaksud dengan hantaran. Asalnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ikhwan usianya lebih muda dari akhwatnya, apakah dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan nanti? Tidak. Coba lihat aja usia Rasulullah SAW usia 25 menikah dengan Khadijah usia 40. Terpaut umur yang jauh itu. Ya tinggal memang nanti butuh banyak penyesuaian, banyak ya penyesuaian lagi karena ini dengan yang lebih tua gitu ya. Kalau terpautnya cuma 21 dengan 23 nggak masalah, masih dekat ya. 21 dengan 25 juga nggak masalah gitu, masih dekat. Namun mungkin ada yang memilih ya, si laki-laki 25, si perempuan 35, ada seperti itu. Dan itu bisa terjadi. Ya, intinya memang tergantung selera orang itu bagaimana. Ada mungkin yang cari lebih tua karena lebih ini ya bisa merawat si laki-laki ya. Bisa ingatkan gitu. Karena kalau mungkin dengan seumur dia si laki-laki ini kurang mau dengar gitu, maka dia cari yang lebih tua. Itu sah-sah saja. Ya. Terus ada telepon langsung bisa diangkat. Ya, monggo. Ada? Belum? Halo, suaranya kecil nggak ada. Halo, nggak ada suara. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah Ustaz di Riau. Silahkan. Ini Ustaz mau tanya, sebenarnya ukuran mahar yang kecil itu tuh kayak mana Ustaz? Ya bingung, nanti kalau misalnya saya tetapkan misalnya 500.000, tapi bagi orang apa bagi Islam itu besar, masih bingung Ustaz. Tergantung tempatnya masing-masing ya, mahar termurah itu ya. Tergantung. Nanti di Riau, orang Riau nganggapannya juga
Beda antara orang kota dengan orang desa, beda nanti. Tergantung masing-masing Kan tempat. nggak harus ikut adat gitu kan Ustaz? Ya nggak harus. Cuma standar orang nganggap murah itu tergantung tempat masing-masing. Gitu. Nanti orang di Jakarta mungkin beda karena mereka kan UMR-nya lebih tinggi gitu. Kalau mungkin dikasih 100.000, wah itu nganggap murah banget maharnya. Mungkin kalau di Riau itu sudah, apalagi mungkin di 100.000, wah itu sudah istimewa, ya sudah berarti itu memang istimewa di sana. Maka saya tadi bilang tempat masing-masing itu berbeda-beda untuk ukuran dianggap murah atau tidak tadi. Gitu. Ya. Itu tuh boleh dua nggak Ustaz? Misalnya uang sama jasa tadi itu. Boleh aja, boleh. Apa jasanya? Ya misalnya kayak hafalan surat gitu. Bisa, namun ya tadi ya seperti kesimpulan dari Syekh Abdullah Fauzan, kalau mahar berupa jasa itu atau tadi berupa hafalan itu ada kalau barang atau harta tidak ada. Oh. Itu lebih aman ya. Kalau barang atau harta ada, tetap dahulukan barang atau harta tadi. Oh gitu. Mm-mm. Terus satu lagi nih Ustaz. Iya. Itu mesti disebut nggak Ustaz maharnya nanti? Wajib nggak gitu disebut? Ini nikahnya lewat mana? KUA kan? KUA kan nikah resmi ya? Iya. Iya pasti disebut. Oh, itu wajib Ustaz. Kenapa tanya kayak gitu? Enggak apa-apa sih. Mungkin kalau misalnya kecil malu, kalau besar takutnya nanti. Enggak, KUA nggak permasalahkan. KUA kan yang urusan KUA nanti. Dia misalnya kasih uang 10.000, tetap dicatat saat KUA nanti disuruh sebut gitu. Oh gitu. Oke, itu aja. Iya, baik. Oke, makasih Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Ustadz, apabila ada yang mengajak ta'aruf dari sekarang, tapi karena finansial dan juga mengejar sunnah, beliau bilang untuk nikahnya Syawal tahun depan. Syawal lama banget. Ya, Syawal tuh lama sekali. Itu 10 bulan lagi. Ngapain ta'aruf lama-lama kayak gitu, terus nikahnya masih lama. Kalau memang mau nikahnya Syawal, karena saya beritahu juga ya, itu nggak harus ya. Jadi jangan nganggap kalau orang nikah nanti di bulan Muharram, di bulan Dzulhijjah ini nganggap gak sesuai sunnah ya. Ini perlu diluruskan lagi nih. Jangan nganggap saya mau nikah sesuai dengan sunnah harus di bulan Syawal. Enggak kayak gitu dong. Sesuai keadaan masing-masing. Ya. Karena belum tentu juga itu jadi membuat keluarga langgeng juga bukan. Ya itu cuma praktek Rasul saja, bukan berarti orang niru itu akhirnya dia sesuai sunnah, ini paling ahli sunnah dibandingkan yang nikah di bulan lainnya. Oh enggak. Tergantung kemudian orang masing-masing. Saya sarankan lebih cepat ini. Ini tolong saya sekaligus meluruskan ya. Saya sekaligus meluruskan ini. Jadi jangan terlalu memaksa nikah pada bulan Syawal padahal dia sudah dalam keadaan genting untuk nikah pada saat ini gitu. Ya, malah rawan lagi dia mesti nunggu 10 bulan, 11 bulan, lebih lama, risikonya lebih besar, fitnahnya lebih berat. Fitnah wanita itu luar biasa. Ya, terus ada telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini? Bentar, nggak feedback kan Ustaz ya? Suara di belakang dipelanin terus fokus ke telepon saya. Oke. Ya Ustaz, saya dari Mita di Jakarta Ustaz. Iya, silakan. Gini Ustaz, bulan Maret. Oh iya, bulan Maret lalu kan saya ta'aruf tuh Ustaz sebelum corona. Kebetulan jadi ta'arufnya kan udah lama tuh Ustaz. Jadi rencananya sih sebenarnya habis lebaran, tapi karena corona ada masalah finansial gitu Ustaz. Jadi ditunda akhir awal tahun depan. Itu tuh nggak termasuk lama kan Ustaz ya? Iya lama sih. Iya lama. Gitu ya, Ustaz. Sudah sampai taraf apa ini? Sampai nazar sudah, lamaran sudah belum? Udah sih, tapi lamaran belum. Soalnya saya bilangnya nanti aja kalau udah waktunya deket gitu. Nah kalau gitu nggak usah ada hubungan-hubungan dulu. Nanti kalau udah dekat lamaran baru ngurus itu lagi. Oh gitu. Nggak ada juga sih hubungan Ustaz. Cuma ya paling ya biasa waktu soalnya dulu kenalnya lama gitu Ustaz. Iya biar ini aja lah masing-masing ngurus sendiri gitu. Gak usah kontak-kontakan. Gitu ya Ustaz. Iya rawan nih. Nggak kuat itu iman itu.
Iya Ustaz. Gitu ya. Jadi lama ya Ustaz itu ya? Ih, lama banget. Saya kalau dari jadi cowoknya itu saya nggak kuat itu. Saya nggak tahu dia ya. Soalnya Iya. karena waktu itu kan surat-suratnya juga belum selesai, jadi Pengurusan surat-surat kan ini. enggak surat itu Ustaz, surat dari pengadilan agama saya. Jadi sebenarnya udah selesai, tinggal ambil doang kan. Waktu itu nunggunya gara-gara itu, makanya nazarnya agak saya pending gitu Ustaz. Ya sudah, Jadi akhirnya di pending lagi karena corona ini, karena ada masalah finansial, jadi kayaknya awal tahun depan gitu Ustaz. Ya sudah. Jadi gitu Baiknya aja Ustaz, gabungan nunggu dulu. aja. Iya, nunggu gabungan lagi dulu. Oh ya udah Ya, Ustaz. Syukran ya Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Masih ada lagi. Bentar ya. Apakah boleh menolak ikhwan yang tidak sesuai kriteria umurnya dengan saya gitu? Coba perhatikan kisah tadi yang kita sebut, yang laki-laki tadi, si perempuan itu datang pada Rasulullah SAW. Ingat, Rasulullah SAW tolak itu. Berarti boleh si laki-laki menolak si perempuan, boleh juga perempuan menolak si laki-laki gitu. Dua-duanya dibolehkan. Terus, ini di bawahnya lagi. Bismillah Ustadz, motivasinya buat yang masih muda tapi udah janda. Ya tetap berusaha untuk cari pasangan ya, untuk menyempurnakan agama, tetap nikah lagi. Saya sarankan seperti itu, karena ketika dia masih sendiri juga, walaupun dalam keadaan janda, tetap masih belum dapat kesempurnaan agama. Diri juga belum terjaga di situ. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Septian Putra di Bekasi. Silakan. Ustaz mau nanya. Iya. Anak kan lagi taruh sama akhwat ya, kebetulan akhwatnya ini full package ya, full paket. Jadi cantik, hafal Quran, orang tuanya punya tahfiz, terus juga dari keluarga yang kaya raya Ustaz. Ini pamer, ini lagi pamer atau apa ini? Enggak, ini cuma mau jelasin sebentar ya. Menjelasin dia terus. Iya, kebetulan si keluarganya anak nolak anak gitu. Kebetulan juga beda manhaj. Tuh. Terus? Tapi si akhwatnya ini ada ketertarikan, anak juga udah sering bilang kalau emang udah gak cocok ya dia selesai aja, tapi akhwatnya masih tertelur. Nah, kebetulan juga ada beberapa kayak di bagian tauhid, akhwatnya ini nggak serak sama keluarganya. Nah, itu gimana Ustaz? Apa lebih baik lanjut apa stop? Tetap pertimbangan keluarga. Tetap pertimbangan keluarga kamu sama keluarga dia. Iya. Jadi coba diskusi ulang lagi. Masih boleh lanjut atau tidak, gitu ya? Dari keluarganya Ustaz ya? Iya. Karena rawan. Iya. Kalau halo? Iya. Kalau waktu itu aneh pernah itu yang saya pernah mimpi. Jadi sebelum kena lahwatnya itu pernah mimpi ketemu sama perempuan di dalam mimpi gitu ya. Abis itu kenal sama dia. Apa itu juga petunjuk apa gimana? Ya biasa aja. Biasa aja ya. Iya, jangan nyambungkan lah. Nanti jadi cocok logi nanti. Belum tentu nyambung ke situ. Bisa jadi ke perempuan lain gitu. Kalau misalnya ini nggak dimudahkan, karena udah istihara juga. Iya, kalau nggak dimudahkan berarti memang belum jodohnya. Cari lagi yang lain, harus segera move on. Iya, siap. Syukur Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Baik, saya balik ke Zoom, silakan yang Zoom, monggo. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya akhwat umur 26 tahun, yang ngajak saya ta'aruf selama ini belum ada yang pas. Tapi ada satu orang yang saya kenal masuk kriteria saya. Saya suka sama dia sejak lama, tapi saya juga ragu. Sebenarnya saya ingin dia yang maju duluan, tapi faktanya saya nggak tahu dia suka sama saya atau tidak. Mohon sarannya Ustaz. Ya sebenarnya kalau mau nembak duluan juga nggak masalah, tapi siap ditolak gitu. Kalau nggak mau malu ya tanya dulu gitu, dia
sudah punya jodoh apa belum, masih kosong atau tidak gitu, ini boleh maju atau tidak, punya ketertarikan atau tidak, biar nggak langsung malu gitu. Ya bisa timang-timang seperti ini. Wallahu a'lam. Ya. Satu lagi lewat Zoom, silakan. Sekarang via raise hand, Bukti Bila, silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Saya mau nanya Ustaz. Saya ditawarin sama tante saya itu seorang ikhwan, tapi saya itu mau ta'aruf, sedangkan tante saya itu ilmu tentang itu kurang. Gimana ya Ustaz solusinya untuk perantara yang belum ada ilmu tentang ta'aruf? Apa saya tolak tawaran itu atau saya usaha untuk ngarahin si perantara tersebut cara ta'aruf? Tapi ngarahin juga sayanya ilmu tentang ta'aruf belum begitu tahu Ustaz. Gimana ya Ustaz? Jadi yang perantara tadi siapa? Tante saya. Ya kalau cuma sekadar untuk hubungkan saya nggak masalah sih. Apa Ustaz? Dia cuma jadi penghubung, nggak boleh. Jadi yang tepat nanti dia cuma menyampaikan pesan, kamu kirim pesan ke dia, nanti dia sampaikan ke pihak laki-laki gitu. Saya udah bilang kayak gitu Ustaz. Terus dianya bilang nanti kalau udah mau, nanti si Ikhwan itu mau diajak ke rumah, tapi akunya nggak mau kan karena mau ta'aruf bener-bener gitu. Iya, tahu data dulu lah. Ya gimana caranya, nggak tahu Ustaz gimana. Iya, caranya kayak gitu, nyampaikan ke perantara ini. Kalau dia nggak penuhi ya sudahlah, lewat cara jalur lain aja kalau gitu. Oh. Karena resiko ya kalau tidak kenal ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, kum. Baik, satu lagi dari Zoom sebelum saya beralih ke telepon, monggo. Ustaz dari chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia dari Curug. Apakah boleh menjadikan kain kafan sebagai mahar? Jazakallahu khairan. Kain kafan sebagai mahar. Ini baru dalam sejarah saya lihat kayak gitu tuh. Gak usah ekstrim-ekstrim banget lah. Cari yang normal-normal aja gitu. Standar, ada seperangkat alat sholat tunai gitu kan sudah terpenuhi syarat mahar tuh. Bisa jadikan mahar, gak usah aneh-aneh gitu ya. Gak usah buat sensasi, nanti orang malah jadikan guncingan, dirasani, dibicarakan jelek gitu. Mendingan normal-normal saja gitu, yang penting nikah gitu ya. Gak usah cari-cari mahar yang aneh-aneh. Atau cari mahar yang nanti langsung datangkan manfaat gitu loh. Ya, maharnya misalnya buku gitu. Itu kan langsung bisa dimanfaatin. Ya, kayak perangkat alat sholat kan langsung bisa dimanfaatin gitu loh. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi. Ada lagi Zoom? Maaf, sekarang yang raise hand Ibu Aryani, silakan. Halo, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, permasalahan saya ada seorang ikhwan yang ingin mengajak ta'aruf, namun dia itu berbeda manhaj Ustadz. Solusinya itu seperti apa ya Ustadz? Sedangkan nikah itu sendiri kan adalah ibadah sepanjang usia ya Ustadz. Karena nggak ingin sampai nanti itu di tengah pernikahan ada suatu hal yang malahan membuat pernikahannya itu jadi berantakan Ustadz. Gitu. Solusinya seperti apa ya Ustadz? Solusinya cari yang semanhat, biar nggak banyak bingung. Iya, Ana juga udah coba tanya ke beberapa teman yang kajian sesama salaf, namun belum ada yang ingin bertaaruf Ustadz. Ya sabar-sabar cari terus ya. Coba kemarin nonton video saya nggak ada materi kemarin itu. Kenapa pentingnya cari yang semanhaj itu? Nah, Ustadz, Ana juga udah mengikuti salah satu biro jodoh. Namun qadarullah sampai saat ini belum ada Ustadz yang masuk. Masuk biro jodoh Meso nggak? Waktu itu Ana sudah
chat Bunda Listi, namun belum dibalas Ustadz sampai sekarang. Umurmu berapa tahun? 25 tahun Ustadz. Ah, masih bisa cari-cari itulah. Saya kira 35 mau 40 kalau itu Tapi baru Ana- saya. Tapi Ana juga sudah siap nikah, sudah ingin sekali nikah Ustadz. Ingin sekali nikah. Saya Apa alasannya kamu ingin sekali nikah? karena satu, Ana ingin ada yang ngebimbing Ana supaya lebih terarah Ustadz. Oh, sekarang berarti Kedua lagi juga- galau, gak banyak terarah gitu ya? Bukan Ustadz, maksud Ana biar lebih Harus alasannya matang baru saya kasih ACC nih, kalau enggak mau saya. iya Ustadz, karena juga Iya, alasan kedua. alasan kedua supaya menyempurnakan separuh dari agama saya. Selanjutnya juga Ana juga ingin ketika anak kajian itu kan otomatis kalau kajian itu sama aja musafir kan ya Ustadz. Belum tentulah. Tinggalmu di mana? Ana di Bekasi Ustadz. Bekasi. Terus kalau ngaji di mana? Kalau ngaji itu di daerah Blok M Ustadz. Wah, belum safar itu, masih dekat itu. Iya, namun kadang juga Ana ingin kayak kajian di daerah tertentu, namun Ana pending karena belum ada mahramnya Ustadz. Ya carilah. Makanya itu Ustadz. Mau dapat ACC ya? Afwan Ustadz. Ya sudahlah ya, nanti hubungi Bunda Liski aja ya bawa video ini ya. Berarti Ana nanti langsung hubungin Bunda Listi aja Ustadz. Iya, bilang ini Ustadz kasihan sama kamu, terus makanya dikasih ACC gitu ya. Syukran Ustadz. Iya, baik. Siapa tahu ini ada juga yang nonton malam ini, kamu dapat jodoh juga ya nanti. Amin ya Allah. Iya. Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Ya, baik. Telepon dulu sebentar. Ada telepon. Ya, saya pindah dulu ya telepon. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? dengan Ana di Bandung. Hmm? Dengan Riana di Bandung. Oke, tanya apa ini? Problemmu apa? Baik Ustadz, Ustadz Ana ingin bertanya. Hmm. Tahun kemarin ada yang berniat untuk melamar Ana. Tahun lalu. Iya, tahun lalu. Terus Nah, kelanjutannya gimana? namun qadarullah ayah Ana itu belum mengizinkan untuk Ana menikah karena Ana baru lulus kuliah. Umurmu berapa? Umur Ana sekarang 22 tahun Ustadz. Tahun kemarin 22 tahun tahun ini. Ya, masih muda ya. Terus? Jadi Ana memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu karena dengan niat untuk menunjukkan kepada ayah Ana bahwa Ana sudah siap untuk membawa diri Ana sendiri. Dalam artian Ana sudah bisa mandiri seperti itu ya Ustadz. Ya. Terus? Nah terus setelah Ana sudah siap untuk menyampaikan kembali niat Ana kepada ayah Ana, namun Ikhwannya itu sedang ada kesibukan yang tidak bisa diganggu. Maksudnya tidak bisa untuk menikah tahun ini seperti itu Ustadz, dimana ini juga kan pandemi, maka dari itu sulit untuk Ikhwannya menikahi Ana tahun ini dan beliau berjanji untuk tahun depan. Nah di samping itu ada beberapa Ikhwan juga yang ingin proses dengan Ana Ustadz. Nah namun yang menjadi pertimbangan Ana juga, Ana ini anak pertama dan memiliki banyak saudara, sehingga Ana berpikir jika Ana menikah dengan cepat maka beban orang tua jadi ini. Ana takutnya belum bisa menjadi contoh yang baik bagi adik-adik Ana karena Ana memutuskan untuk menikah, sedangkan Ana anak pertama seperti itu Ustadz. Mohon pencerahannya ya Ustadz. Jazakallahu khairan. Yang tadi itu sudah sampai tahap mana yang mau menikah tahun depan itu? Oh, yang itu sebenarnya Ana sudah pernah kenal dengan beliau Ustadz. Nah, namun Ana tidak berhubungan sama beliau Ustadz. Tapi lewat?
sudah sampai tahap perkenalan si Ustadz, tapi belum sampai ke orang tua Ana. Waktu itu ada juga yang menjadi wasilahnya, yang menjadi penyambung, itu teman Ana juga dan temannya beliau, seperti itu. Ya, terus? Gitu ya? Pencerahannya. Nah, apakah sebaiknya Ana menunggu laki-laki tersebut? Apakah Ana proses dengan ikhwan yang lain, Ustadz? Nah, apa istimewanya? Ada beberapa ikhwan juga yang ingin berproses dengan Ana seperti itu. Apa istimewanya dia sehingga membuat kamu terus menunggu? Kenapa, Ustadz? Apa istimewanya dia sehingga kamu mau nunggu dia gitu setahun? Nah, makanya itu Ustaz, Ana juga iya kan, sesuatu yang ditunggu atau tetap kamu ingin berharap dengan dia, pastikan ada istimewanya gitu. Kalau tidak ada istimewanya, ngapain diperjuangkan? Oh, jadi lebih baik proses dengan yang lain saja ya Ustaz? Enggak, ini sih baru pertanyaan ini. Oh, iya Ustaz. Nah, sebenarnya Ana tidak ingin menunggu beliau, namun di samping itu juga Ana ini anak pertama Ustaz. Nah, yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi adik-adik. Nah, kalau Ana menikah, pemikiran Ana kemarin gimana ya Ustaz? Susah nih jelasinnya Ustaz. Kenapa? Kalau kamu menikah, pengaruhmu pada adik-adikmu apa? Kan nggak ngaruh apa-apa kan, cuma mereka tahu mbak saya menikah gitu aja kan. Oh ya. Kalau misalnya ya, contoh nggak baik, ya kamu tunjukkan akhlak yang baik aja, itu sambil belajar terus perbaiki diri. Oh baik, ya baik, terima kasih Ustaz. Terus yang tadi saya tanya tadi, kalau kamu mau nunggu setahun, emangnya ada istimewanya apa gitu loh? Kalau nggak ada istimewa, ngapain kamu lama-lama? Sudah kamu cancel aja yang suruh nunggu setahun tadi. Punya hakmu boleh cancel karena belum sampai lamaran nih. Iya. Nah, sudah iya, cancel itu, terus bilang mohon maaf, ini sudah terlalu lama saya nunggu, saya ingin nikah segera gitu, tahun ini juga, bulan ini juga gitu, bilang aja, pertegas saja. Kalau memang dia nggak mau ya sudah, mohon maaf kalau memang tidak mau, saya lanjut dengan yang lain dan ini sudah ada yang mau gitu. Rugi di kamu nanti kamu nunggu terlalu lama, enakan di dia. Oh gitu, baik. Terima kasih ya Ustadz atas jawabannya. Lihat. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya kasus kayak begini nanti coba cek di channel Romeso TV, itu ada video judulnya itu menggantung terlalu lama ya, digantung terlalu lama. Nah, itu pelajari itu baik-baik ya, sebab-sebabnya kenapa kita sarankan lebih segera lebih bagus, tidak tunggu terlalu lama seperti ini. Baik. Ada lagi? Telepon Mas Rian, angkat. Betul? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa ini? Dengan Franky di Kerinci, Pak. Iya, silakan. Ini mau tanya apa? Ini mengenai di luar pembahasan dulu boleh, Ustaz? Apa itu? Pandangan ilmu psikologi dalam Islam itu gimana, Ustaz? Tergantung ya, asalnya masih mubah ya. Asalnya masih boleh. Terus? Ya, untuk terus masalah pernikahan ya, Ustaz. Kalau hukum tunangan itu gimana, Ustaz? Untuk apa tunangan? Lamaran yang ada. Tunangan untuk apa? Tunangan. Ya, kemarin kan saya melamar seorang akhwat gitu, terus dari pihak keluarganya suruh tunangan gitu. Iya, tunangan, antara tunangan dengan menikah itu berapa tahun? 1 tahun. Ngapain? Nunggu wisuda dulu kan. Nggak usah aja dulu kalau gitu. Saya tahu maksud tunangan itu kunci dia biar nggak ada yang ngambil gitu. Jadi nanti ditahan dulu. Ya jangan kasih kesulitan kayak gitulah. Ya bebasin dulu, kamu juga bebas. Kalau memang itu jodoh terbaik, nanti kalau mau dekat dia lulus saja atau kamu lulus, baru ngurus lagi. Gitu ya. Nanti baru langsung melamar saja gitu, nggak usah tunangan-tunangan. Jadi nggak boleh saja. Iya, maksud tunangan itu yang riskan ya. Nanti dikira sudah tunangan jadi hubungan yang sah, begitu jalan berdua, ini berdua, enggak dong. Enggak, Ustaz. Iya. Masalahnya kalau saya bilang tunangan boleh, nanti akhirnya jadi hubungan yang bebas, kan kenyataannya kayak gitu.
Oh iya itu. Gitu ya? Baik. Iya. Allah ibarik. Itu tadi gimana, Ustaz? Yang mana? Psikologi? Yang iya. Asalnya ilmu yang boleh. Itulah kalau ada muskilah situ, ada masalah di situ. Gitu ya? Cukup? Iya. Cukup, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, misal ta'aruf 3 bulan terus membuat komitmen, gak usah ada hubungan dulu sampai siap untuk menikah, apa itu boleh? Baiknya ta'arufnya itu serius mau nikah dong. Jangan sampai digantung kayak begini. Oh nanti kita nikah nanti 2 tahun lagi, kita ta'aruf dulu sekarang, terlalu jauh, fitnahnya terlalu besar. Baiknya itu ta'aruf, sudah serius nazar, sudah setelah itu berikutnya nikah. Jadi ada keseriusan, tidak banyak fitnah, tidak banyak mendekati zina, tidak banyak terbayang laki-laki gitu. Tidak banyak terbayang ceweknya tadi. Fitnah luar biasa ya kawan akhwat. Ya. Kamu bilang kuat, iya tunggu aja jalan itu. Mempertahankan komitmen gimana, terus jaga pandangan gimana, jaga perasaan bagaimana, gitu. Itu berat. Ini awalnya teori kayak gitu, kamu bilang, oh saya kuat, iya. Bilang aja kuat gitu. Itu baru teorimu. Prakteknya belum tentu kayak begitu. Terus ini ada lagi, jika keluarga akhwat meminta mahar yang tidak muluk-muluk, namun di pihak keluarga ikhwan merasa mampu dan tetap akan memberikan mahar yang banyak, maka mana yang lebih baik? Ya sudah, nggak apa-apa, ikuti saja. Yang penting semampunya gitu, tidak terlalu memaksakan diri ya. Ya, telepon lagi sebelum saya habis ini balik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa ini di mana? Dari hamba Allah di Kalimantan Utara. Iya, silakan. Fokus ke telepon ya, suara belakang coba dikecilin. Oh ya, baik. Baik. Tidak. Silakan, tanya apa nih? Begini Ustaz, ya. Saya pernah proses hitbah sama seorang ikhwan. Terus jadinya gimana? Terus orang tua terlalu memberatkan masalah uang panai, Ustaz. Oh, Kalimantan ada juga kayak gitu ya? Iya, orang Bugis. Oh, orang Bugis seselimut tapi ya, tinggal di Kalimantan. Suku Bugis. Ya berat ya, itu ya. Terus? Nah, terus ikhwannya ini merasa terlalu berat, jadi dibatalkan. Terus? Nah, jadi Ustaz, jadi sampai sekarang nih, Ana kadang takut untuk ta'aruf lagi Ustaz, karena takutnya nanti orang tua tidak setuju lagi. Jadi menurut Ustaz bagaimana cara Ana menyampaikan kepada kedua orang tua Ana agar tidak memberatkan masalah uang panai ini Ustaz. Kamu nikah dengan orang manapun tetap uang panai itu ada? Iya Ustaz. Dengan orang Jawa sekalipun juga gitu? Nah Ustaz. Aduh, memang masalah di kamu masalahnya itu. Berarti masalahnya itu di orang tua. Kamu harus lebih orang tua. Iya. Iya Ustaz. Harus lebih orang tua. Orang tua. Iya, orang tuamu harus kamu lobby, bicara terus gitu biar dipermudah untuk ini. Kalau enggak nikah nanti. Iya begitu Ustaz. Makanya sering cerita, katanya kan adik anak itu sudah duluan nikah. Terus? Nah, karena panainya sesuai. Dia pengennya saya tuh tidak di uang panainya tidak dibawa dia. Jadi gitu Ustaz. Jadi saya pusing, kadang sering cerita juga sama orang tua, tapi mereka masih keras untuk tidak mau terima begitu Ustaz. Umurmu berapa? Umur saya 26 Ustaz. Adikmu 2 tahun di bawah itu? Ya, adik saya Ana 2 tahun. Nah, dia naiknya berapa? Saya sebut nominal Ustaz. Iya, nggak apa-apa, biar saya tahu sedikit gitu. Dia 58 kemarin. Oh, berarti panaikmu harus di atas 58 juta? Kalau nggak di atas, dibawa sama-sama dengan adik nggak apa-apa. Oh, 58 juta gitu ya? Iya Ustaz. Itu dapat laki-laki jomblo, baru lulus kerja, terus baru cari kerja. Siapa yang mau kayak begitu itu loh? Ya Ustaz. Kan dapat laki-laki yang baru lulus kerja, baru lulus kuliah. Memangnya ada yang mampu langsung bayar 58 juta? Iya. Berat kan? Iya berat Ustaz. Nah itulah, kasih logika aja gitu sama orang tua. Ya, makanya tadi tuh kan adik tuh nikahnya sama keluarga. Nah, jadi
orang tua tuh kayak nggak enak hati kalau sampai uang panennya tuh sampai di bawah. Jadi bilang maksudnya orang keluarga dikasih mahal, nanti orang lain dikasih murah. Ini masalah tradisi aja itu sebenarnya. Dan masalah gengsi. Iya. Gengsi itu yang terutama. Susah Ustaz dijelaskan, masih keras kalau kadang saya bicara. Tetap keras hati Ustaz, tidak mau terima harus segitu. Ya lobby terus lah, kamu nangis-nangis lah depan orang tua, bilang saya mau nikah gini. Kalau nggak saya sulit-sulit nikah, ini di usia sudah 25 tahun. Iya Ustaz. Gitu ya? Iya, sudah 26 tahun, gitu bilang aja. Bu cari panaik yang 1 juta, 2 juta gitu kan mampu ya itu si lagi-lagi. Ini 8 juta, ini cuma dapat orang-orang tua nanti kamu. Iya. Iya. Sudah dapat saudagar kaya raya, orang tua sudah mungkin nanti jadi istri kedua, ketiga, keempat kamu itu. Itu Ustaz. Iya makanya bilang aja semua orang tua kayak gitu. Iya Ustaz. Baik Ustaz. Iya mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Lobby terus berjuang insya Allah. Amin Ustaz. Baik. Allah ibarik fiik. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, dari Zoom satu dulu, baru saya lihat dari YouTube, terus kita tutup. Ya, monggo. Nah, Ustaz. Di chat satu, yang resen satu ya. Nah, Ustaz. Bismillah, semoga Allah melindungi Ustaz serta keluarga Ustaz dan semoga dirahmati oleh Allah. Akhwat Ustaz ingin bertanya, ada seorang akhwat yang suka dengan Ana dan ingin Ana menikahinya. Namun Ana sedang khidbah dengan akhwat lain. Si akhwat tersebut mengetahui bahwa Ana sedang khidbah, namun beliau berkeinginan untuk menikahi dia seorang. Bagaimana solusinya Ustaz? Syukran. Si laki-laki ini berarti nih yang harus dikendalikan itu. Nggak tepat kayak gitu. Selesaikan dulu satu urusan, selesai, baru nanti urusan yang lainnya. Biar nggak banyak konflik dengan yang lain. Terus. Nah, sekarang dari Raisen, Akhir Rizki, silahkan. Akhir Rizki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rizki. Halo. Ya, silakan. Apakah boleh menikahi akhwat yang beda manhaj Ustaz? Lihat video saya kemarin nggak? Enggak Ustaz. Nah, sudah ada jawabannya itu. Saya sarankan tidak boleh ribet. Tapi akhwat tersebut bisa dibimbing Ustaz. Kamu bisa bimbing, yakin? Ya? Kalau yakin nggak apa-apa, lanjut. Kamu berarti punya PR gitu. PR harus bimbing, tanggung jawab. Paham Rizky? Halo? Gak dijawab lagi tuh. Halo Rizky? Halo? Kayaknya enggak ini Bu. Nah Ustaz, pertanyaan yang lain boleh Ustaz? Iya boleh. Nah ini dari chat, izin bertanya Ustaz, siapa yang berhak menentukan mahar, apakah akhwat atau orang tua akhwat? Sebenarnya jika mahar yang diminta orang tua akhwat sangat besar, apakah pihak ikhwan boleh berhutang untuk memenuhinya? Asalnya sih dari si perempuan yang tentukan, bukan orang tua. Namun ya kayak gitu, di tengah-tengah kita kadang tradisi tadi seperti panaik yang disebutkan gitu. Ada lagi orang tua mesti tentukan karena lihat dari strata sosial, lihat dari pendidikan si anak. Ya, emang susahnya di situ sih. Jadi ya kadang si ikhwan sama si akhwat ini sudah bagus dalam ta'aruf, kemudian kenanya tradisi tadi agak berat memang. Kalau memang terpaksa dan bisa mau perjuangkan itu, ya terpaksa dengan utang, tapi harus yakin utang tersebut bisa dilunasi. Harus punya keyakinan. Mudah-mudahan Allah mudahkanlah nanti. Baik, saya lanjut ke Zoom dulu. Ada telepon langsung? Kering? Belum? Kalau ada angkat, sini saya baca lewat YouTube terakhir nih. Satu dulu. Ya, monggo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Cut. Ustaz, saya ingin bertanya, saya mau dikenalkan kakak saya kepada ikhwan kenalannya, tapi saya tidak tahu bagaimana ibadahnya. Cari tahu dulu ya. Nah, baru kamu katakan iya, baru kamu kenal lebih lanjut. Cari info-info yang dalam dulu tentang dia, terutama tentang agama dia, ngaji dia, gitu. Terus saya sudah coba dibicarakan dengan kakak saya bahwa saya ingin ikhwan yang baik ibadahnya, tapi seperti kurang ditanggapi. Ya nggak usah lanjut, cari yang lain aja, proses yang lain gitu, nggak mesti dengan kakak tadi. Bagaimana cara mendapatkan restu dari orang tua? Bisa tunjukkan kedewasaan, bisa terus lobby dengan bicara langsung, bisa terus perbanyak doa, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menikah. Baik, nggak ada telepon? Kak, tidak ada. Baik, satu lagi terakhir nih. Ustaz, Ana mau nanya, insya Allah Ana akan menikah dalam 2 bulan ke depan. Namun calon Ana minta Ana untuk resign di tempat kerja sebagai marketing. Kasih alasan yang jelas ya kalau minta resign kayak gini. Kalau ini pekerjaan yang halal untuk hidupi kedepannya nanti ya tidak ada masalah untuk itu ya. Baik, ini saja. Nanti pembahasan mahar kita akan berlanjut lagi di beberapa hadis berikutnya ya. Sebenarnya hadis yang ini yang kita bahas tadi tentang wanita yang menghibahkan dirinya pada Rasulullah SAW itu, ini baru satu hadis yang bicarakan tentang mahar. Nanti mahar lebih detail itu kita akan lihat di hadis yang lainnya lagi di pembahasan mahar secara khusus. Baik, nanti kan untuk bahasan besok juga sudah kita beralih besok itu tentang masalah pengumuman nikah gitu. Memang saya sudah beritahu di awal kalau kitab Bulughul Maram ini tidak berurutan dari sisi, harusnya kan ada sistematik gitu ya. Namun karena ini tinjauannya hadis, maka kadang lompat ke satu bahasan kemudian balik lagi ke bahasan yang lainnya. Besok kita bahas tentang pengumuman nikah. Nah, kalau memang bahasannya selesai, langsung saya buka tanya jawab, bisa tanya jawab, manfaatkan besok. Malam ini yang belum terjawab, bisa tanyakan besok malam. Besok pagi tetap ada kajian seperti biasa, kita bahas tentang ini muamalah dari buku Harta Haram Muamalah Kontemporer, judulnya judulnya itu aturan jual beli emas. Karena ada aturan di sini, kalau aturan ini tidak diperhatikan, seorang dapat terjatuh dalam perbuatan riba. Baik, ini aja kita cukupkan. Jangan lupa untuk hadir lagi besok. Maka kalau mau sih ya subscribe, kemudian nanti dapat notifikasi di channel Rumeso TV. Nah, agar video besok langsung bisa tahu akan tayang setengah jam sebelumnya, itu biasanya ada reminder sehingga dapat persiapkan diri sebelum mulai. Baik, itu saja kami cukupkan. Jangan lupa subscribe sekali lagi dan terus istiqomah belajar. Bagi yang belum dapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah menyegerakan untuk menyempurnakan separuh agamanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.